Teori atom merupakan salah satu teori yang digunakan untuk mengenali sifat dari sebuah benda. Teori ini menyatakan bahwa seluruh benda yang ada di dunia ini terbentuk dari adanya atom-atom yang saling menyatu. Teori ini bisa diterapkan untuk berbagai jenis benda, termasuk benda padat, cair, dan gas. Dalam catatan sejarah, teori atom termasuk salah satu teori tertua yang muncul dan ditemukan di dunia. Teori ini kemudian dikembangkan menjadi lebih kompleks dan menjadi salah satu dasar pengetahuan yang cukup penting, terutama dalam bidang sains. Dalam penemuan atom melibatkan kontribusi tokoh-tokoh penting di dalamnya. Mengenal para tokoh yang ikut andil dalam menemukan teori perkembangan struktur atom dan mempelajari perkembangan teori atom untuk tiap masanya sangatlah penting. Dengan mempelajari perkembangan teori struktur atom, kita bisa mengetahui kelebihan teori tiap tokoh beserta kontribusi percobaan yang dilakukan sebagai penunjang teori yang dikemukakan. Selain itu, kita juga dapat mengetahui kekurangan masing-masing teori yang menyebabkan ditemukannya teori-teori terbaru yang lebih lengkap. Oleh karena itu, mari kita pelajari teori perkembangan atom dan partikel penyusunnya. Elektron ditemukan oleh Joseph John Thomson melalui percobaan sinar katode. Dalam percobaan ini menggunakan tabung yang dilengkapi dengan sumber arus bertegangan tinggi, plat katode, dan plat anode. Saat sumber arus tersebut dinyalakan, berkas sinar memancar dari katode menuju ke anode sehingga sinar ini dinamakan sinar katode. Saat diletakkan di antara medan listrik, sinar katode ini belok menuju ke kutub positif listrik. Hal ini membuktikan bahwa sinar katode bermuatan negatif. Proton ditemukan oleh Eugen Goldstein melalui percobaan tabung sinar katode yang telah dimodifikasi. Goldstein mengisi tabung tersebut dengan gas yang sangat ringan, yaitu gas hidrogen yang bertekanan rendah dan pada bagian belakang katode dilubangi. Pada bagian belakang katode ini ditemukan sinar terusan, dan karena bergerak menuju ke katode, maka sinar itu bermuatan positif. Menurut Goldstein, sinar terusan ini adalah ion hidrogen yang terbentuk akibat gas hidrogen yang bertumbukan dengan sinar katode. Oleh karena hidrogen hanya mengandung satu proton, disimpulkan bahwa sinar positif ini adalah proton. Keberadaan neutron ditemukan oleh James Chadwick melalui percobaannya dengan partikel alfa pada berilium. Partikel alfa itu sendiri bermuatan positif.
Saat partikel ini bertumbukan dengan berilium, terbentuk suatu partikel yang tidak dipengaruhi oleh medan magnet dan dapat bertumbukan dengan parafin. Karena partikel ini tidak dipengaruhi oleh medan magnet, maka disimpulkan bahwa partikel ini tidak bermuatan sehingga dinamakan neutron. Teori atom Leucippus memiliki kelebihan, yaitu menjadi pencetus teori alam semesta yang terdiri dari dua elemen yang berbeda, biasa disebut penuh atau padat, dan kosong atau kosong. Sedangkan kekurangan dari teori atom Leucippus adalah sedikit yang diketahui tentang pandangannya dan kontribusi Leucippus. Teori atom Democritus memiliki beberapa kelebihan, diantaranya menjadi ide awal perkembangan atom oleh tokoh-tokoh selanjutnya, menimbulkan minat-minat untuk menyelidiki atom secara lebih, membuka konsep atom yang menjadi patokan atom berikutnya. Selanjutnya, kelemahan dari teori atom Democritus yaitu tidak dilengkapi dengan eksperimen pendukung sehingga karya-karyanya tidak banyak diketahui oleh orang banyak. Kemudian, tidak ada dasar pembuktian secara ilmiah. Teori atom Dalton memiliki kelebihan. Yang pertama, dapat menerangkan hukum kekekalan massa atau biasa kita kenal dengan hukum Lavoisier. Yang kedua, dapat menerangkan hukum perbandingan tetap atau kita kenal dengan hukum Proust. John Dalton mengemukakan pendapatnya tentang atom didasari pada dua hukum tersebut, yaitu hukum Lavoisier dan hukum Proust, di mana Lavoisier menyatakan bahwa massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat-zat hasil reaksi. Sedangkan Proust menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa selalu tetap. Teori atom Dalton memiliki kelemahan. Yang pertama, tidak dapat menerangkan sifat listrik atom. Kedua, pada kenyataannya, atom dapat dibagi lagi menjadi partikel yang lebih kecil yang disebut partikel subatomik. Partikel ini kita kenal dengan istilah elektron, proton, maupun neutron.
Teori atom Thomson memiliki kelebihan. Yang pertama, mampu membuktikan adanya partikel lain yang memiliki muatan negatif dalam atom. Melalui percobaannya ini yang dilakukan sekitar akhir abad 19, Thomson menyimpulkan bahwa atom mengandung elektron, suatu partikel bermuatan listrik negatif. Yang kedua, elektron merupakan partikel subatomik dan juga dapat menjelaskan adanya sifat listrik atom. Selanjutnya, kelemahan teori atom Thomson. Pertama, tidak bisa menentukan gerakan elektron di dalam atom. Kedua, tidak menjelaskan adanya inti atom dan hasil percobaan sinar alfa pada lapisan emas tipis. Teori atom Rutherford memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, dapat menerangkan fenomena penghamburan sinar alfa oleh lempeng tipis emas, di mana dalam percobaannya, pada saat lempeng emas tipis ditembakkan dengan partikel sinar alfa, sebagian besar partikel sinar alfa dapat lewat tanpa mengalami pembelokan. Namun, sebagian kecil partikel alfa juga dapat dibelokkan. Lalu, sebagian kecil partikel alfa juga dapat dipantulkan. Kelebihan yang kedua adalah dapat mengemukakan keberadaan inti atom. Pada tahun 1911, Rutherford menjelaskan penghamburan sinar alfa dengan mengajukan gagasan tentang inti atom. Selanjutnya, teori atom Rutherford juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, bertentangan dengan teori elektrodinamika klasik, di mana suatu partikel bermuatan listrik apabila bergerak memancarkan energi. Yang kedua, tidak mampu menerangkan mengapa elektron dapat berputar di sekeliling inti tanpa ditarik oleh inti sehingga bergabung. Teori atom Niels Bohr memiliki kelebihan. Yang pertama, dapat mengaplikasikan teori kuantum dalam model atom Rutherford. Yang kedua, menerangkan spektrum pancaran emisi atau serapan absorpsi dari atom hidrogen. Yang ketiga, menerangkan bahwa atom terdiri dari beberapa kulit untuk tempat berpindahnya elektron. Selanjutnya, teori atom Niels Bohr memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, tidak dapat menjelaskan efek Zeeman. Model atom Bohr tidak dapat menjelaskan adanya garis-garis halus dalam spektrum hidrogen atau kita kenal dengan sebutan efek Zeeman. Hal ini karena Bohr menganggap elektron sebagai partikel. Yang kedua, tidak dapat menerangkan kejadian ikatan kimia, pengaruh medan magnet, dan spektrum atom. Yang ketiga, terjadi penyimpangan untuk atom yang lebih besar daripada hidrogen. Teori atom Erwin Schrödinger memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, menjelaskan posisi kebolehjadian ditemukannya elektron. Yang kedua, dapat menjelaskan posisi elektron saat mengorbit. Yang ketiga, dapat mengukur perpindahan energi eksitasi dan emisinya. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi proton dan neutron pada inti, sedangkan elektron pada orbitalnya. Selanjutnya,
Kelemahan dari teori atom Erwin Schrödinger ada dua, yaitu yang pertama hanya bisa diterapkan untuk partikel atom dengan elektron tunggal. Kemudian yang kedua, model atom ini sulit diterapkan untuk sistem makroskopis atau skala besar dengan kumpulan atom, contohnya pada hewan, tumbuhan, dan manusia. Selanjutnya, pemanfaatan atom pada kehidupan sehari-hari. Aplikasi atom di bidang kedokteran. Kobalt 60 atau CO60 digunakan untuk terapi mematikan sel kanker dan tumor. Iodine 131 atau I131 digunakan untuk menyembuhkan penyakit pada kelenjar tiroid. Fluor 18 digunakan untuk mendeteksi ketidaknormalan metabolisme di dalam tubuh melalui alat PET atau positron emission tomography. Aplikasi atom di bidang pertanian. Nitrogen 15 digunakan untuk pupuk tanaman. Sebagai contoh, pupuk NPK. Pupuk NPK adalah pupuk yang berbentuk cair atau padat yang mengandung unsur hara utama, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Kobalt 60 atau CO60. Sinar gamma yang ditimbulkan oleh kobalt 60 dapat digunakan untuk mutasi tanaman guna menemukan varietas unggul. Fungsi radiasi dari isotop 1. Meningkatkan hasil panen seperti membunuh hama penyakit. 2. Mutasi gen yang menghasilkan bibit unggul. 3. Dapat membasmi hewan perusak tanaman seperti serangga. Aplikasi atom di bidang hidrologi. Natrium 24 digunakan untuk mendeteksi kebocoran pipa bawah tanah. Natrium 24 juga dapat digunakan untuk mengukur debit air seperti menguji kecepatan aliran sungai. Dari materi yang telah kita pelajari dapat disimpulkan bahwa istilah atom bermula dari zaman Demokritus yang mengatakan bahwa benda yang paling kecil adalah atom. Selanjutnya, penemuan atom dibuktikan melalui eksperimen oleh Dalton. Lalu disusun penemuan partikel elektron oleh Thomson. Selanjutnya, penemuan inti atom disertai perputaran elektron di sekitarnya oleh Rutherford. Lalu, dilanjutkan dengan Bohr yang mengatakan bahwa elektron memiliki lintasan tertentu dan mengalami keadaan tereksitasi. Kemudian, teori atom disempurnakan oleh Schrödinger melalui teori atom mekanika kuantum. Adapun partikel penyusun atom antara lain elektron, proton, dan neutron.